Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, para pensiunan, para purna bakti, para pejuang keluarga yang sudah menuntaskan masa pengabdian, saya mohon waktunya sebentar, tidak lama, tapi mohon didengarkan sampai utuh. Kalau sedang di dapur, boleh sambil aduk pelan-pelan. Kalau sedang di teras, boleh sambil duduk yang nyaman. Kalau sedang rebahan, tidak apa-apa. Yang penting telinganya tetap ikut menyimak. Karena yang akan kita bahas ini menyentuh satu hal yang selalu bikin hati terasa deg tiap tahun, apalagi menjelang Lebaran. Tentang THR pensiunan 2026, tentang pertanyaan yang paling sering muncul, benarkah dibayar penuh 100%? Dan yang lebih penting lagi, apa yang perlu dipahami supaya kita tidak salah harap, tidak salah langkah, dan tidak jadi korban kabar yang simpang siur? Bapak Ibu, sebelum masuk lebih jauh, mari kita mulai dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kesehatan Bapak Ibu, melapangkan rezeki, menenangkan hati, menguatkan badan, memudahkan urusan, dan menjauhkan dari segala bentuk penyakit serta kesempitan. Semoga Ramadan dan hari-hari menuju Lebaran nanti menjadi waktu yang penuh keberkahan, bukan waktu yang penuh kegelisahan. Semoga anak cucu sehat, rumah tangga rukun, dan kebutuhan tercukupi dengan cara yang baik dan halal. Amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, saya mengerti sekali suasana ini. Menjelang Lebaran, informasi seperti air bah. Baru bangun tidur, sudah ada pesan di grup. Baru buka HP, sudah ada video pendek yang narasinya tegas sekali, seolah-olah sudah pasti. Ada yang pakai kata-kata resmi, ada yang pakai istilah pasti, ada yang menyebut angka, ada yang menyebut tanggal, dan yang membuat orang mudah terpancing bukan hanya judulnya yang besar, tapi cara penyampaiannya yang meyakinkan. Padahal Bapak Ibu, urusan THR itu bukan urusan kecil. Ini urusan negara, urusan jutaan penerima, urusan anggaran yang besar, urusan mekanisme yang tidak sederhana. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa salah paham, bisa salah harap, bisa salah rencana belanja, dan yang paling berbahaya bisa jadi sasaran oknum yang memanfaatkan momen ini. Sekarang kita dudukkan pelan-pelan. Pertanyaan THR pensiunan 2026 dibayar penuh 100% itu sebenarnya bukan pertanyaan yang salah. Wajar karena Bapak Ibu ingin kepastian. Apalagi kebutuhan menjelang Lebaran itu nyata, ada belanja sahur dan berbuka, ada kebutuhan dapur yang biasanya meningkat, ada biaya zakat, sedekah, ada persiapan mudik atau minimal persiapan menyambut tamu, ada juga kebutuhan anak cucu yang kadang membuat kita tergerak untuk membantu. Jadi wajar kalau Bapak Ibu ingin tahu, ini THR saya nanti utuh tidak? Karena kalau utuh, perencanaannya beda. Kalau tidak utuh, perencanaannya beda. Yang jadi masalah adalah ketika pertanyaan wajar ini dijawab oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan jawaban yang terlalu berani, terlalu cepat, dan terlalu memaksa, padahal landasannya belum jelas. Bapak Ibu, mari kita pahami konsep dibayar penuh itu maknanya apa. Dibayar penuh 100% biasanya dipahami masyarakat sebagai THR diberikan sesuai komponen yang ditetapkan, tidak dipotong di tengah jalan oleh hal-hal yang tidak semestinya, dan tidak dicicil menjadi sebagian-sebagian. Namun kita perlu ingat, penuh itu tetap mengikuti ketentuan komponen THR yang berlaku untuk kategori penerima. Jadi bukan berarti semua komponen yang pernah ada di masa aktif akan ikut semua, karena pensiunan dan pegawai aktif itu berbeda basis haknya. Kalau pegawai aktif punya komponen tertentu yang melekat pada jabatan dan kinerja, pensiunan biasanya basisnya manfaat pensiun dan tunjangan yang melekat sesuai ketentuan pensiun. Ini penting sekali agar Bapak Ibu tidak membayangkan THR pensiunan itu sama persis dengan THR pegawai aktif yang punya tambahan-tambahan tertentu. Bukan soal lebih baik atau lebih buruk, tapi memang mekanisme dan komponennya berbeda. Sekarang kita bicara pelan-pelan tentang apa yang biasanya membuat orang salah harap. Salah harap itu sering terjadi bukan karena orangnya tidak pintar, tapi karena informasinya dipotong-potong. Ada yang hanya bilang 100% tanpa menjelaskan 100% dari apa, ada yang hanya bilang penuh tanpa menjelaskan penuh sesuai komponen yang mana, lalu orang mendengar, membayangkan, dan mulai menghitung, setelah itu mulai membuat rencana, mulai belanja lebih dulu, mulai janji ke anak cucu, mulai berani mengambil keputusan keuangan. Nah,
Begitu ternyata realisasinya berbeda dari bayangan, hati jadi kecewa. Padahal yang salah bukan pada kebijakannya tapi pada cara kita menangkap informasi yang tidak utuh. Karena itu, tujuan narasi ini bukan untuk mematikan harapan Bapak Ibu. Justru kita ingin menjaga harapan itu tetap sehat. Harapan yang sehat itu membuat hati tenang. Harapan yang tidak sehat membuat hati gelisah. Bapak Ibu, sekarang saya ajak kita memahami alur umumnya. THR itu bukan uang yang tiba-tiba muncul begitu saja. Ada proses kebijakan, ada proses administrasi, ada proses perhitungan, dan ada proses penyaluran. Biasanya sebelum uang masuk ke rekening, ada tanda-tanda. Tanda-tanda bukan berarti sudah cair, tapi berarti sistem bergerak. Dan ini sering membuat orang salah paham. Misalnya ada yang melihat ada keterangan di aplikasi atau ada info di riwayat pembayaran, lalu disimpulkan, berarti besok pasti masuk. Padahal sistem itu bisa saja sedang menyiapkan data, belum mengeksekusi transfer. Ibarat masakan Bapak Ibu, kalau kita sudah menyiapkan bahan, sudah memanaskan wajan, itu tanda masakan akan jadi. Tapi belum berarti masakan sudah matang dan sudah bisa dimakan. Nah, begitu juga dengan THR. Ada tahapan persiapan dan tahapan eksekusi. Karena itulah, kalau ada yang bertanya, apakah THR 2026 dibayar penuh? Jawaban bijaknya adalah kita melihat pola kebijakan yang biasanya mengarah pada pembayaran sesuai ketentuan yang ditetapkan, dan ketika pemerintah menetapkan penuh, biasanya maksudnya tidak dicicil, diberikan sesuai komponen yang ditentukan. Tetapi untuk memastikan detail, kita menunggu informasi yang benar-benar jelas dari jalur resmi. Kenapa? Karena setiap tahun selalu ada penyesuaian kecil dalam ketentuan teknis. Kadang soal siapa yang termasuk, kadang soal waktu, kadang soal mekanisme penyaluran, kadang soal perlakuan pajak, kadang soal penyesuaian data. Nah, Bapak Ibu, bagian yang sering membuat banyak orang salah harap adalah soal potongan. Ada yang takut THR dipotong pajak besar, ada yang takut dipotong cicilan, ada yang takut dipotong ini itu. Di sini kita harus menenangkan diri. Potongan itu ada yang memang sifatnya ketentuan, ada yang sifatnya rumor. Yang ketentuan biasanya jelas jalurnya dan ada penjelasannya. Yang rumor biasanya beredar dengan kalimat menakut-nakuti, yang membuat orang panik. Padahal dalam urusan keuangan seperti THR, informasi yang benar itu biasanya disampaikan dengan gaya yang tenang, tidak memaksa, dan tidak menakut-nakuti. Jadi kalau ada informasi yang gaya bahasanya seperti mengancam, kalau tidak begini, hangus, kalau tidak klik ini, gagal, kalau tidak cepat, rugi, itu patut dicurigai. Informasi resmi tidak bekerja dengan cara menakut-nakuti masyarakat. Bapak Ibu, saya ingin menekankan satu hal yang paling penting. Jangan jadikan THR sebagai sumber stres. THR itu tujuannya membantu, bukan membuat Bapak Ibu gelisah. Kadang yang terjadi di lapangan begini, ada satu orang bilang sudah masuk, yang lain belum, lalu yang belum mulai kepikiran, mulai cek saldo berkali-kali, mulai telepon sana-sini, mulai curiga, padahal perbedaan waktu masuk itu sangat wajar. Penyaluran skala besar itu biasanya bertahap. Ada yang cepat karena banknya memproses lebih dulu, ada yang belakangan karena jadwal batch transfer. Ada juga yang belakangan karena ada verifikasi data yang harus diselesaikan. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar tetangga sudah masuk, jangan langsung mengukur diri dengan itu. Kita boleh senang untuk orang lain, tapi kita tetap tenang untuk diri sendiri. Cek boleh, tapi jangan sampai panik. Sekarang saya ajak Bapak Ibu melihat cara berpikir yang lebih aman. Kalau mendengar kabar THR dibayar penuh 100%, tanyakan 3 hal sederhana. Pertama, siapa yang menyampaikan? Kedua, apakah informasinya menjelaskan penuh itu sesuai komponen apa untuk pensiunan? Ketiga, apakah ada petunjuk yang jelas tentang mekanisme dan waktu, atau hanya kata-kata pasti yang menggantung? Kalau 3 hal ini tidak jelas, posisikan dulu sebagai informasi yang perlu disaring, bukan sebagai kepastian yang langsung dijadikan dasar keputusan. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke pemahaman praktis untuk pensiunan. Biasanya, THR pensiunan disalurkan melalui jalur pensiun yang sudah berjalan, melalui lembaga pengelola dan mitra bayar yang selama ini menyalurkan pensiun bulanan. Artinya, kalau selama ini Bapak Ibu menerima pensiun melalui rekening bank tertentu atau melalui kanal penyaluran tertentu, biasanya THR juga masuk lewat jalur itu. Ini membuat banyak orang merasa, kalau gaji pensiun saya lancar, berarti THR juga lancar.
Secara umum, iya, biasanya begitu. Tetapi ada satu catatan yang sering dilupakan, data. Data adalah kunci. Kalau data Bapak Ibu rapi, peluang masalah kecil. Kalau data Bapak Ibu ada yang perlu diperbarui, disitulah sering terjadi penundaan. Dan penundaan itu bukan berarti tidak dapat, tapi berarti perlu diselesaikan dulu. Karena itu, sebelum bicara penuh atau tidak penuh, lebih baik Bapak Ibu memeriksa hal-hal yang bisa Bapak Ibu kontrol. Ini yang sering tidak dibahas orang. Banyak yang sibuk mencari tanggal, mencari angka, mencari kabar viral, tapi lupa hal sederhana. Rekening aktif tidak, data masih sesuai tidak, akses ke rekening aman tidak. Saya jelaskan pelan-pelan. Pertama, rekening. Pastikan rekening yang digunakan untuk menerima pensiun masih aktif. Jangan sampai rekening sudah lama tidak dipakai transaksi lalu statusnya pasif. Kedua, pastikan kartu ATM dan akses mobile banking aman. Jangan sampai Bapak Ibu justru kehilangan uang karena tergoda link dan OTP. Ketiga, pastikan identitas Bapak Ibu sesuai. Kalau ada perubahan data, misalnya pembaruan dokumen tertentu, pastikan mengikuti prosedur yang benar. Keempat, kalau Bapak Ibu termasuk penerima pensiun yang memerlukan verifikasi berkala, lakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk melindungi hak Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu, saya tahu ada yang berkata, saya ini sudah tua, saya tidak mau ribet. Saya paham. Tapi kita harus melihat ini sebagai ikhtiar menjaga hak. Karena zaman sekarang, justru yang sering memanfaatkan momen THR itu penipu. Mereka tahu orang sedang menunggu, mereka tahu orang sedang berharap, maka mereka datang dengan cara yang halus, kadang mengaku petugas, kadang mengaku dari pihak tertentu, kadang mengirim link pendataan THR, lalu minta data, lalu minta OTP. Bapak Ibu, sekali lagi mohon diingat baik-baik, tidak ada petugas resmi yang akan meminta OTP Bapak Ibu, tidak ada petugas resmi yang akan meminta PIN, tidak ada petugas resmi yang meminta password. Kalau ada, itu bukan membantu, itu membahayakan. Sekarang saya ingin membangun pemahaman yang menenangkan, supaya judul dibayar penuh 100% tidak menjadi umpan emosi. Kita boleh berharap THR dibayar penuh, tetapi kita juga harus paham, penuh tidak otomatis berarti tanpa faktor apapun. Misalnya, kalau ada kewajiban tertentu yang memang sudah berjalan, seperti cicilan yang secara sistem terdebet otomatis dari rekening, itu bukan potongan THR dari pihak penyalur, tapi pengeluaran yang memang terjadi di rekening Bapak Ibu. Ini sering membuat orang salah paham. Uang masuk, tapi saldo terlihat tidak sebesar harapan karena ada auto debit, lalu orang menyimpulkan THR saya dipotong. Padahal bukan dipotong, tapi memang ada transaksi lain yang berjalan. Maka saran saya, saat THR masuk nanti, Bapak Ibu cek mutasi rekening, bukan hanya lihat saldo akhir. Mutasi akan menunjukkan apa yang masuk dan apa yang keluar. Dengan begitu, Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas. Bapak Ibu, sekarang saya ajak kita bicara soal cara menata harapan tanpa bikin salah harap. Cara pertama, jangan membuat rencana belanja besar yang hanya bergantung pada kabar. Kalau rencananya ringan, tidak masalah. Tapi kalau rencananya besar, misalnya mau beli barang mahal, mau renovasi, mau menutup utang besar, lebih baik menunggu sampai uang benar-benar masuk. Bukan karena kita pesimis, tapi karena kita bijak. Cara kedua, fokus pada kebutuhan pokok dulu. Banyak keluarga terjebak euforia. Begitu mendengar THR, langsung ingin belanja, ini itu. Padahal, kebutuhan setelah lebaran juga panjang. Jadi, ketika THR masuk, buat urutan sederhana, kebutuhan wajib, kebutuhan penting, kebutuhan tambahan. Cara ketiga, sisihkan untuk hal yang menenangkan. Misalnya simpan sebagian untuk kesehatan. Karena di masa pensiun, kesehatan itu aset. Kadang yang membuat hati tenang bukan belanja besar tapi punya cadangan untuk obat dan kontrol kesehatan. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu narasi yang dekat dengan keseharian. Banyak orang pensiunan itu hatinya lembut. Begitu ada uang lebih, langsung ingat anak cucu, ingin memberi, ingin membantu, itu mulia. Tapi kita juga harus menjaga diri. Karena kalau kita memberi sampai diri sendiri kekurangan, itu nanti jadi beban. Maka membantu boleh, memberi boleh, tapi tetap ada batas sehat, bukan karena pelit. Tapi karena kita ingin bantuan itu tetap berkah, tidak berubah menjadi penyesalan. Jadi kalau THR nanti benar-benar dibayar penuh, alhamdulillah. Gunakan dengan bijak.
Kalau ternyata realisasinya sesuai ketentuan tertentu yang mungkin berbeda dari rumor, tetap alhamdulillah, karena yang penting kebutuhan pokok tertutup dan hati tenang. Sekarang saya ingin menenangkan Bapak Ibu yang mungkin sudah gelisah karena membaca komentar sana-sini. Ada yang bilang pensiunan pasti full, ada yang bilang tidak full, ada yang bilang dipotong, ada yang bilang tidak dipotong. Bapak Ibu jangan jadikan kolom komentar sebagai sumber utama. Komentar itu bisa jadi pengalaman orang, tapi pengalaman itu tidak selalu sama. Ada yang rekeningnya berbeda, ada yang statusnya berbeda, ada yang pengeluarannya berbeda, ada yang auto debitnya berbeda, ada yang salah baca mutasi, ada yang salah baca saldo. Jadi, informasi dari orang lain boleh dijadikan gambaran, tapi pegangan tetap pada fakta yang muncul di rekening Bapak Ibu sendiri dan informasi yang jelas dari jalur yang benar. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk interaksi sebentar supaya suasana lebih hidup. Bapak Ibu yang sedang menyimak ini, coba tulis di komentar tenang kalau Bapak Ibu ingin menyambut THR dengan hati tenang, dan tulis waspada kalau Bapak Ibu sepakat bahwa kita harus waspada terhadap penipuan. Karena dua kata ini sebenarnya kunci, tenang dan waspada. Tenang dalam harapan, waspada dalam informasi. Bapak Ibu, saya akan jelaskan lagi soal dibayar penuh 100% dengan bahasa yang paling sederhana untuk voice over. Ketika orang menyebut dibayar penuh, maksudnya THR diberikan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa dicicil. Namun sesuai ketentuan itu berarti sesuai komponen yang memang ditetapkan untuk pensiunan, bukan komponen yang hanya dimiliki pegawai aktif. Jadi, jangan membandingkan THR pensiunan dengan THR pegawai aktif yang punya struktur berbeda. Lalu tentang potongan, jangan langsung percaya isu. Yang terpenting adalah melihat mutasi rekening dan memahami bahwa saldo akhir bisa berubah karena transaksi lain seperti auto debit atau pengeluaran lain yang terjadi di waktu yang sama. Dengan memahami ini, Bapak Ibu tidak mudah salah paham dan tidak mudah kecewa. Sekarang saya ingin membawa Bapak Ibu ke bagian yang lebih menenangkan, persiapan mental. Kadang yang membuat hati capek bukan karena uangnya kurang, tapi karena kita terus membandingkan dan terus menunggu dengan rasa takut. Kita harus ubah cara menunggu. Menunggu yang sehat itu begini, kita cek seperlunya, kita urus hal yang bisa kita urus, lalu kita jalani hari dengan normal. Karena kalau kita menunggu sambil cemas, Ramadan kita jadi tidak nikmat. Kita jadi mudah emosi, mudah lelah, mudah panik, padahal Ramadan itu waktunya menenangkan jiwa. Jadi Bapak Ibu, mari kita jaga suasana rumah, kita jaga suasana hati. Kita sambut THR sebagai rezeki tambahan yang akan datang sesuai jalannya, bukan sebagai sesuatu yang harus membuat kita tegang setiap jam. Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan satu hal yang sering terlupakan ketika THR sedang ramai, biasanya ada peningkatan aktivitas di ATM dan bank, banyak orang datang bersamaan, di situ rawan lupa kartu, rawan salah tekan PIN, rawan ada orang asing yang pura-pura membantu. Kalau Bapak Ibu nanti perlu ke ATM, usahakan ditemani kalau merasa kurang nyaman. Jangan beri PIN kepada siapapun. Jangan mudah percaya orang yang bilang, sini saya bantu. Kalau butuh bantuan, minta bantuan petugas resmi bank atau satpam yang berjaga. Dan kalau Bapak Ibu memakai mobile banking, pastikan aplikasi yang dipakai resmi. Jangan install aplikasi dari link yang tidak jelas. Jangan masukkan data di situs yang tidak jelas. Ini penting karena momen THR itu momen favorit penipu. Sekarang saya ajak Bapak Ibu membayangkan, misalnya nanti THR masuk, apa langkah pertama yang paling aman? Pertama, ucapkan Alhamdulillah. Kedua, jangan langsung tarik semua, tarik seperlunya. Ketiga, catat kebutuhan prioritas. Keempat, sisihkan untuk hal penting seperti kesehatan dan kebutuhan pokok. Kelima, kalau ingin memberi ke anak cucu, tentukan batasnya. Dan terakhir, sisihkan sedikit untuk sedekah kalau mampu. Karena sedekah itu bukan hanya soal memberi, tapi juga soal melatih hati untuk bersyukur. Bapak Ibu, saya tahu ada yang berkata, saya ini ingin THR untuk membahagiakan cucu. Silakan, itu indah. Tapi ingat, cucu paling bahagia bukan karena barang mahal. Cucu bahagia karena melihat kakek neneknya sehat, tenang, tersenyum, dan rumahnya damai. Jadi jangan sampai THR membuat Bapak Ibu memaksakan diri. Belanja seperlunya, yang penting berkah. Lebaran itu bukan lomba. Lebaran itu momentum silaturahmi, momentum maaf-maafan, momentum memperbaiki hati.
Sekarang saya ingin menutup dengan ringkasan yang sangat jelas, pelan, dan enak untuk voice over. Bapak Ibu, tentang THR pensiunan 2026 yang disebut dibayar penuh 100%, yang perlu dipahami adalah penuh berarti diberikan sesuai ketentuan komponen THR yang berlaku untuk pensiunan dan tidak dicicil, bukan berarti semua komponen pegawai aktif ikut semuanya. Lalu soal potongan, jangan mudah percaya isu, lihat mutasi rekening, pahami kemungkinan ada transaksi lain seperti autodebit. Dan yang paling penting, jaga data, jaga rekening aktif, jaga keamanan, jangan berbagi OTP, PIN, atau password kepada siapapun. Jangan jadikan rumor sebagai dasar belanja besar. Jadikan informasi yang jelas dan uang yang benar-benar masuk sebagai dasar keputusan. Dengan pemahaman ini, Bapak Ibu bisa menunggu dengan tenang tanpa salah harap. Kalau Bapak Ibu ingin, tulis di komentar, THR nanti paling ingin dipakai untuk apa? Untuk kebutuhan dapur Ramadan, untuk zakat dan sedekah, untuk mudik, untuk bantu anak cucu, untuk bayar tagihan, atau untuk tabungan kesehatan. Tulis saja, supaya kita sama-sama saling menguatkan, karena kadang membaca cerita orang lain itu bisa memberi inspirasi dan membuat kita merasa tidak sendiri. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak sampai sejauh ini. Semoga narasi ini membuat hati lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi momen THR tanpa panik dan tanpa salah harap. Semoga Allah memudahkan rezeki Bapak Ibu, melancarkan semua urusan, dan menjadikan setiap rupiah yang datang membawa keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.